Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in, amma ba'd. Para jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, sama-sama dicinta oleh Allah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena di pagi yang cerah ini kita lagi dan lagi masih mendapat karunia Allah, mendapat rahmat Allah, mendapat nikmat Allah berupa sehat, berupa sempat, berupa iman dan Islam. Semoga iman Islam kita senantiasa dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah sampai menghembuskan nafas terakhir. Amin Allahumma amin. Salawat salam ya Allah yang setepat-tepatnya, seindah-indahnya, sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan senantiasa melimpah ruah ke pangkuan kekasih kita, pemberi syafaat kita, qudwah kita, uswah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga dan sahabat beliau serta para pengikut beliau sampai kiamat. Para jamaah sekalian, sebelum kita lanjutkan kajian kita tafsir surat Yasin, mari kita tawasul dulu pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga dan sahabat beliau serta para aqtab min awalihim ila akhirihim, para ghas min awalihim ila akhirihim, para ahbab, para awliya min awalihim ila akhirihim, khususnya pengarang kitab tafsir surat Yasin Asy-Syaikh Hamamizadah. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, ilmu yang dapat menambah cinta kita kepada Allah, ilmu yang dapat menambah takut kita kepada Allah, ilmu yang dapat menambah cinta kita kepada akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Juga kepada yang menyebabkan kita ada, bapak ibu kita, kakek nenek kita, seluruh guru-guru kita yang telah mengenalkan kita kepada Allah Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kita seluruhnya, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Yang masih ada, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan tambahan kuat iman. Yang sudah tiada, mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni semua dosanya dan menerima semua amal baiknya. Serta yang nyumbang akad barokah pagi ini Bapak Haji Saifullah Gang Dahlia, mudah-mudahan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Ala hadzin ya wala kulli niyatin salihah wa ala manawa salafun salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Alhamdulillah, pagi ini sudah sampai pada ayat 68 ya. Kalau 83 ayat berarti kurang 15 ayat lagi ya. 15 ayat lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Sadaqallahul azim. Wa man lan utawi sapane wong nu'ammirhu kang den dawaake umure sapa man nunakisu moko bakal balikake ingsun hu ing man fil khalqi ing dalem kedadiane man. Maksudnya barang siapa dipanjangkan umur oleh Allah, 60 itu sudah panjang ya, ke atas 70, 80. Sekarang ini usia harapan Indonesia insya Allah sudah mencapai 85 tahun ya, 85 tahun. Tapi wajarnya umat Nabi 60-70 dipanen oleh Allah ya. Saya ini mestinya sudah pantas dipanen. Sudah 60. Jadi barang siapa dipanjangkan umurnya oleh Allah, maka nunakkisu fil khalqi, akan dikembalikan lagi oleh Allah seperti awal kejadiannya. Seperti awal kejadian. Maksudnya apa? Nah, ini sebelum dilanjutkan penjelasannya, qara'a maus sapa Hamzatu Imam Hamzah wa Asimun lan Imam Asim. Ya, Imam Asim lewat hafaz itu bitasdidi kelawan tasdid. Jadi kalau Imam Asim dan Imam Hamzah itu membaca dengan tasdid, nunakkishu ya. Wa qara'alan wasma sapa al-akharuna liyane Imam Hamzah lan Imam Asim bi fathin nuni al-ula kang awal kalawan fathai nun al-ula kan nunakkishu, jadi dibaca nah ya, ndak baca nu. Di fathah yang pertama wa sukunus saniyati lan ten sukun nun kang kaping pindho. Berarti kan nuna berarti baca nan. Yang kedua disukun ya. Sama-sama benarnya ini. Nan wa dhammul kafi lan den dhamma kafi mukhaffifan hale den gampangaken. Ya. Jadi dibaca dhammah kafnya, bukan nunakis tapi nangkushu. Nah, jadi umpama dibaca nangkushu benar juga ya. Nah, ini bisa dibaca nunakishu sebagaimana kita ini Quran yang ada nakishu ya. Tapi jangan disalahkan juga kalau ada orang membaca nangkushu. Itu ikut imam yang lain ya. Ai tegese narudduhu baliake ingsun ingman ila ardalil umuri maring rendai umur. Yusbihu kang nyerupake dan nyerupake sapa man as-sabiyya ing arek cilik. Kama kaya barang fi awalil khalqi kang tetep ing dalem awal kedadiane. Ya. Jadi maksudnya itu ila ardalil umur. Jadi lemahnya umur, rendahnya umur. Jadi kembali yusabbihus sabi. Orang kalau sudah ditambah umurnya tambah tua, maka oleh Allah dikembalikan seperti kejadiannya, kembali seperti arek cilik. Anak kecil ya apa anak kecil? Ya maunya main-main saja. Kalau tidak disuruh mandi, tidak mandi. Orang sudah sepuh begitu juga. Mbah-mbah kita, ya, kakek nenek kita, buyut-buyut kita sudah sepuh. Ayo mandi pak, mandi bu, mandi kek.
mandi. Kalau tidak dimandikan tidak mandi. Sekalipun 1 bulan tidak mandi. Makannya juga anak kecil, ayo mama dipaksa. Orang sudah sepuh begitu juga dikembalikan seperti anak kecil. Ayo dahar mbah, dahar. Dipaksa. Kadang lali. Mari mangan, turun mangan jare. Piringnya masih ada di depannya. Aku udah dikai mangan wis suwi. Ya seperti anak kecil. Insyaallah, subhanallah. Ini maunya Allah Subhanahu wa taala. Au tegese au utawa nutifu den lemahake, den apesake jawarihahu ing anggota badane man ba'da quwwatiha sakwise kuwate jawarih wa naruddu halan bariake ingsun ing jawarih wa nangkusha lan ngurangi ingsun ing jawarih ba'da ziyadatiha sakwise ditambahi jawarih kekuatannya maksudnya ya. Jadi tidak ada orang tambah tua tambah gagah, tidak ada. Semakin tua orang semakin nut'if, semakin lemah. Biasanya silo kuat sekian jam, ini harus dicampur dengan sembucung. Tidak kuat wis. Apa istilah Inggrisnya itu nyongronyo ya. Nyongronyo. Pak Haji Mukti ini masih insya Allah ya. Ya karena masih 60 ya. Akan ya 59 Pak Haji Mukti ini. Belum 60 ya. Ya kayak aku persis ya. Jadi sudah mulai ada nyongronyo ya. Datang, makanya kalau pengajian begini, mengkaji begini, yang sudah 60-70 silahkan kalau mau sembujung, tidak apa-apa, pahalanya sama dengan yang silo bagus. Tapi jangan duduk jongkok ya. Duduk jongkok biasa saja. Jadi kalau sudah ditambah umurnya oleh Allah, tambah tua, tambah nutif jawarihah. Jawarih itu anggota badan ini, tambah lemah. Dulu kalau push up usia 20, 30 sampai 200, 300 kuat ya. Sekarang merotol semua kalau sudah 70. Itu karena nut'ib jawarihah, anggota badannya sudah dilemahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya ini, semua ini umum, bukan karena orang yang ahli ibadah, enggak. Tambah ada ibadah tambah merotol. Semuanya ini harus disadari betul. Jadi tambah tua kita, tambah lemah badan kita, tambah tua, tambah memorinya itu terlalu penuh ya. Ngingat anaknya saja kadang siapa anakku sing nomor resami ini lali jenengi. Itu karena sudah nut'ib jawarihah. Subhanallah. Afala yaqiluna, apa to ora mikir wong-wong kufar maksudnya. Kalau kita yang beriman insyaallah sudah mikir semua. Tambah tua tak tambah kuat, tambah tua tambah dekat dengan ajal, tambah tua tambah dekat dengan kubur. Itu harus disadari. Jadi tambah tua jangan gagah, dak ono wis. Tambah bagus hatinya, tambah lembut hatinya, pemikirannya itu tambah ya rahimnya, tarahumnya, sayangnya kepada semua itu harus ditambah. Kepada kawan, sayangnya, cintanya kepada anak, kepada istri harus ditambah. Karena harus sadar sebentar lagi kita tinggalkan, atau sebentar lagi kita ditinggalkan mereka. Maka dengan demikian kita senantiasa positif, husnudzon terus pada semuanya. Afala taqilun, kata Allah, apa kamu tidak mikir semuanya ini? Yakni ngarepaken sapa Allah
afala ya'tabiruna apa to orang ngalap pelajaran sapa kufar wa ya'lamuna lan weruh sapa kufar annalladzi sa temeni zat maksudnya Allah ya, sesungguhnya Allah qadara kuwasa sapa alladzi sapa zat alat tasarrufi ngatasi nasarufaki fi ahwalil insani ing dalem keadaane menungso yaqdiru moko bakal kuwasa sapa alladzi alal ba'si ngatasi membangkitkan alladzi ba'dal mauti sakwise mati. Jadi maksudnya kata Allah, apakah tidak mengambil pelajaran orang-orang kafir itu? Orang beriman tidak disebut di sini karena orang beriman pasti sudah mengambil pelajaran. Semakin sepuh semakin mantap ibadahnya, semakin rajin ibadahnya, semakin mantap menghatam Al-Qur'annya, semakin mantap zikirnya, semakin mantap pendekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu dan orang kafir itu tahu annalladzi qadara ala tasarruf fi ahwal insan, sesungguhnya Allah itu kuasa menciptakan manusia dari awal kejadiannya. Kan kita diciptakan oleh Allah semua. Maka Allah yaqdiru alal ba'si, Allah juga kuasa nanti membangkitkan kita ba'dal mauti, setelah kita mati dibangkitkan lagi. Apa susahnya membangkitkan sudah ada? Wong dulu Allah menjadikan sebelum ada bisa. Ini kalau orang kafir berpikir pasti tidak ada orang ingkar kepada Allah. Tidak ada orang yang mengingkari keadaannya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah. Ya, memang iman itu mahal. Iman ini suatu saat orang punya emas ribuan ton yang tidak beriman mau nukar emasnya itu kemana-mana, ayo tukar imanmu dengan emasku ini, tidak ada yang mau. Sudah ngaset. Kalau sudah pintu tobat ditutup. Kapan pintu tobat ditutup? Ya pintu tobat itu kan tetap terbuka itu di ufuk barat itu. Kalau sudah mendekati kiamat oleh Allah ditutup. Seret itu seperti pintu gerbang itu. Seret. Maka setelah ditutupnya pintu tobat, matahari akan keluar dari barat. Biasanya terbit dari timur, terbit dari, dan hanya satu hari itu. Satu kali itu sudah ditutup pintu tobat. Mau beriman sudah diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau tobat tidak bisa. Setelah satu hari keluar matahari dari barat, maka besoknya oleh Allah sudah dikeluarkan dari timur lagi, sudah biasa lagi. Cuma itu tanda sudah pintu tobat sudah ditutup. Makanya semakin tua kita semakin banyak bertobat. Bukan hanya karena berdosa bertobat. Rasulullah SAW tidak pernah berdosa, tobatnya itu 100 kali tiap hari tobatnya. Maka ketika sudah berbondong-bondong masuk Islam semua sahabat, semua orang-orang kafir Mekah itu, orang-orang Quraisy, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, diperintah untuk tobat lagi. Tobatnya tobat. Makanya tobatnya orang awam itu kalau berdosa baru tobat. Tobatnya orang arifin, orang yang aulia, orang yang kenal dengan Allah, ketika dia banyak ibadahnya semakin bertobat kepada Allah. Diberi kesempatan berzikir oleh Allah itu tobat kepada Allah, tobat. Tambah menangis kepada Allah, tambah menangis. Tambah dirinya didekatkan oleh Allah kepada Allah, ini maunya Allah. Itu bertobat kepada Allah, bertobat lagi, bertobat lagi. Bahkan Syekh Junaid Al-Baghdadi itu bertobat karena bersyukur. Suatu saat pasar di Baghdad itu kebakaran. Terus Syekh Junaid bertanya, bagaimana? Alhamdulillah Syekh, cuma bedaknya panjenengan yang tidak
terbakar. Beliau terus spontanitas bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Lalu beliau menangis, ya Allah, berarti aku nyukuri saudara-saudara kita yang sudah hancur bedanya. Menangis bertobat kepada, padahal bersyukur. Kita ini awam, kalau berdosa baru bertobat. Jangan menunggu berdosa bertobat, terus saja bertobat sampai menghembuskan nafas terakhir. Afala ya'tabiruna, kata Allah. Apa kamu tidak mengambil pelajaran? Nah. Maka kata Allah, Allah kuasa membangkitkan manusia setelah kematiannya. Qala dan dawu sapa ba'duhum, sebagian ahli tafsir, al muradu utawi kang den karepaken minan naksih saking nunakisu tadi. Yang dimaksud nunakisu yaiku zihabul maksiyati, dan sirnaake opo al maksiat. Nah, ini setelah ini ada keterangannya. Yakni ngarepaken Allah idza kana ari kalane ono sapa al mukminu wong kang iman syaikhon wis sepuh. Syekh itu orang sudah tua ya. Nah, maksudnya nunakisu itu adalah meniadakan maksiat. Meniadakan maksiat. Jadi idza kana al mukminu syaikhon, apabila orang sudah tua renta, rufi'a mukotin angkat apa al-qolamu kolam. Kolam ini artinya catatan amal kita, itu loh mahfud. Itu loh mahfud itu papan kita itu selalu didekatkan oleh kolam. Kolam itu pena. Jadi setiap kita melakukan kebaikan tek tek tek. Setiap kita melakukan kejelekan tek tek tek. Terus nulis, terus nyatet. Tidak ada yang luput, ditulis. Tapi kalau sudah syekh, sudah pikun maksudnya, sudah tua, maka rufi al kolam. Ini tidak dekat lagi ini kolam ini dengan loh mahfud. Jadi berbuat apa saja orang sudah pikun, maaf ya, pikun maksudnya sudah tidak berakal, tidak dicatat mengerjakan dosa karena sudah dihabul maksiyah. Orang sudah pikun melakukan maksiat tidak dicatat karena dia sudah tidak sadar melakukannya. Oh, tadi melakukan maksiat. Oh, kadang keluar dari rumahnya saja mau pulang tidak tahu ya. Tidak iso. Agus itu. Kalau sudah tua besok keluar dari rumahnya mau pulang ke utara terus sampai Geledak Serang dia tidak ketemu ya karena sudah pikun. Nah, orang yang demikian ini berbuat maksiat sudah tidak dicatat lagi. Sebagaimana anak kecil ya. Di sini ada keterangannya ini. Rufi'al qalamu anhu saking man amirun tadi. Fala yuktabu moko ora den catet. Apa man min sayyiatihi saking kejelekan iman. Kalau berbuat jelek tidak dicatat. Kama la yuktabu kama koyok barang la yuktabu ora den catet min sayyiati sabiyyi saking kejelekane arek cilik. Jadi anak kecil berbuat dosa tidak dicatat karena tidak tahu dia itu ya. Belum mumayyiz. Ya, belum mumayyiz. Sama juga orang yang sudah pikun juga seperti ini, dzihabu al-maksiyah. Perbuatan maksiatnya tidak dicatat oleh Allah SWT karena sudah rufi al-qalam. Kalau masih sadar sekalipun 100 tahun ya tetap dicatat ya. Rugi kan? Ibadahnya semakin rajin tidak dicatat. Tapi kalau masih sadar dicatat. Ini yang dimaksud itu yang sudah haram, yang sudah pikun. Ya, pikun itu bahasanya apa? Ya pikun ya. Ya pikun. Ya sudah ada sadar gitu. Subhanallah ya. Kama kaya barang ruya kang den riwayataken fil hadis al-qudsi, hadis qudsi, asyaibu utawi uban. Uban ya. Semua uban itu.
Saya sudah penuh ini. Rambut saya ini kalau dilihat dari bentar belum ada ubannya. Tapi kalau di dekatnya akeh ya. Asaibu utawi uban iku nuri. Ya, ini jauhnya Allah dalam diskusi ya. Iku nuri, bukan Pak Zainuri. Nuri maksudnya cahayaku kata Allah. Jadi uban ini cahayanya Allah. Wa analan utawi ingsun kata Allah. Astahyi isin sapa ingsun an ahraka ing yento ngobong ingsun nuri ing cahaya ingsun binari kelawan geni ingsun. Makanya kalau uban biar sudah itu sudah maunya Allah uban ya. Enggak usah di roba hitam lagi lah dia disemir-semir apa. Boleh disemir, tapi kata Rasul, fajtanibus saud, fajtanibul aswad. Tapi jangan disemir hitam, karena tidak tuwek-tuwek. Kalau uban biar saja, itu cahayanya Allah. Semakin banyak ubannya, semakin banyak cahayanya Allah. Semakin Allah malu untuk membakar orang beruban itu ya. Dan uban itu undangan. Besok orang mati itu protes pada malaikat. Malaikat, saya mati, kok tidak diberitahu? Mari diundang jadi malaikat. Diundangannya jadi. Dikira undangan kaya tulisanmu. Anda kon uban itu undangan dari Allah. Itu dilungkas. Jadi undangan dari Allah itu untuk mumrotol. Ya. Gigi kita dulu kan lengkap. Sekarang mana ada lengkap, sudah tua. Itu undangan dari Allah. Copot situ. Ya, ini undangan dari Allah. Ya. Undangan yang sangat resmi itu ya. Cuma tidak disadari ya. Orang uban disemir lagi. Ente kok wingi putih kok saya kira mana ya? Balik arek cilik mana? Subhanallah. Jadi uban itu menurut Allah SWT itu cahaya Allah. Maka ana astahyi kata Allah, aku malu an ahraka nuri binari, untuk membakar cahayaku dengan nari, dengan api nerakaku. Ini ayat ke 68 ya. Tambah satu ayat lagi ya, tapi panjang ini. Tafsirannya panjang ayat 69 ini. Ya sebagian saja ya. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Wa ma 'allamnahu lan ora ngajaraken ingsun hu ing Kanjeng Nabi Muhammad SAW asy-syi'ra ing syair. Jadi Allah SWT tidak mengajarkan pantun pada Nabi. Tidak mengajarkan syair ya. Sababu nuzuli hadhil ayati utawi sebab temurune ikilah ayat. Sebab turunnya adalah alama ingatasi barang kola kang dawu Al-Kalbi, Syekh Al-Kalbi atau sahabat Sayyidina Al-Kalbi, anna kuffara Makkah sak temeni wong kafir Mekah iku qalu padha ngucap anna Muhammad dan sak temeni Muhammad alaihi salatu wassalam iku syairun, penyair. Jadi orang-orang kafir Mekah itu pada mengatakan, sudah turun wahyu, dibacakan oleh Rasulullah, dicatat oleh Sayyidina Zaid bin Sabit ya, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Setelah dibacakan pada orang-orang kafir Mekah itu mengatakan, iya Muhammad penyair. Penyair. Maka Allah menurunkan ayat ini, wa ma 'allamnahu syi'ra, aku tidak mengajarkan syair pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Fa anzala muqannurakan sapa Allah taala ka maulur sapa Allah hadhil ayata ing ikila ayat takdziban kanggo membantah lahum katwai kuffar. Jadi untuk membantah orang kafir bahwa Rasulullah bukan penyair, Allah menurunkan ayat yang ke-69 ini. Wa ma 'allamnahu syi'ra. Nah. Wa ma anzalna lan ora nurunaken ingsun alaihi ing ngatasi Kanjeng Nabi Muhammad SAW asy-syi'ra ing syair. Wa ma yaliku lan ora pantes sapa lahu kaduwe Kanjeng Nabi Muhammad apa asyiru syair. Li anna syi'ra karena satemene syair iku laisa ora ana apa syair min kalamil mursalina saking kalami utusane Allah. Di satu kitab bukan kalam mursalin. Saya baca di kitab lain itu min kalamil muttaqin. Mungkin kalau ada yang bawa kitab, ada juga yang min kalamil muttaqin ya. Jadi aku kata Allah tidak menurunkan kepada Muhammad syair, tidak. Wa ma yalikulah, dan tidak pantas syair itu diajarkan pada Nabi Muhammad. Li'anna syi'ra karena sungguhnya syair itu laisa min kalamil mursalin, bukan kalamnya, dawuhnya, bukan dawuhnya para utusan Allah. Kalau penyanyi iya, atau sastra iya. Ya. Kalau Nabi Muhammad bukan penyair tapi prosa ya. Dari syair menjadi bentuk karangan bebas. Kalau pantun itu kan terikat ya. Pantun itu sekian bait, sekian bait, ada istilahnya itu ada sajak AA, II, AI dan sebagainya itu ya. Itu kalau yang belajar sastra itu ya. Tapi kalau Rasulullah enggak. Pantun itu bisa Rasulullah kadang berpantun, tapi bukan pantun, itu adalah bentuk prosa. Prosa itu karangan berbentuk bebas ya. Prosa. Kalau penyair itu yang tidak beriman maksudnya itu ya. Waruyalan diriwaken anin Nabi saking Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam al haya'u utawi haya iku isin malu wasukutu lan meneng. Jadi sifat malu itu malu berbuat maksiat maksudnya ya, bukan malu berbuat ibadah, malu berbuat maksiat. Wasukutu dan diamnya orang yang menjaga lisan. Kalau diamnya ulama ya mudorot. Kalau ulama harus ngajar umat. Jangan diem, orang ini diem tidak boleh. Orang yang kalau tidak diam jatuh pada ghibah ya, jatuh pada rasa-rasa, lebih baik diam. Maka al haya wa sukutu iku su'batani, cabang karuni minal imani saking iman ya. Jadi malu berbuat maksiat dan diam dari perbuatan-perbuatan yang takut terjerumus ke dalam ghibah, rasan-rasan, itu merupakan dua cabang dari iman. Jadi kalau ulama itu harus mawaid, harus memberikan peringatan, amar ma'ruf nahi mungkar. Wal badaulan utawi ake omong sing ndak kena maksudnya ya. Wal bayanulan ake cerita iku subatani cabang karune getaprus maksudnya ya, getaprus itu apa ya? Ya omong sing dano gunane kuwi lho ya. Getaprus, ndak tidur malam getaprus. Itu dah berbicara tentang masalah kebesaran Allah, masalah iman, masalah bagaimana hati ini tambah dekat pada Allah. Itu jenenge getaprus bada wal bayan. Iku subatani karune bada wal bayan iku minan nifaki
sebagian dari sifat-sifat munafik. Orang munafik itu omong telung dino itu kuat, tapi ceritanya ngalor ngitur dah ono manfaatnya. Tidak ada manfaatnya kepada dekatnya hati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada yang waruyalan dan dikatakan anin Nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu ningali ingsun lailatal mi'raj ing dalem wengeni mi'raj kauman ing kaum taqta'u kang motong-motong ngetok-ngetok sapa az-zabaniyatu malaikat zabaniyah syafahahum ing lambe-lambene kufar bil maqaridi. Ada di kitab lain bukan maqarid ini, kalau ada yang lain juga benar bil qaradi, ini bil maqaridi kelawan gunting. Fasaltumuko takon sapa ingsun ya kanjeng Nabi Jibril ing malaikat Jibril alaihissalam haula'i utawi man utawi sapane wong haula'i sinten ingkang di taktok ketok-ketok safahahum lambeni qala dawu sapa malaikat Jibril hum utawi kang diketok lambeni iku asy'ara wong kang tukang siir-siir. Nauzubillah, siir yang kufar ya. Karena ada Roma itu penyair itu ya. Tapi bukan kafir. Syairnya mendekatkan diri kepada Allah. Begadang itu mengandung hikmah. Begadang jangan begadang, tidak boleh begadang. Kalau tidak ada perlunya. Kalau ada perlunya silakan begadang, isi pengajian begadang itu. Tapi ada perlunya silakan. Nah, itu bukan syair itu ya, peringatan ya. Jadi seperti Ebit Kiadi. Ebit Kiadi itu dilaporkan pada ini, walaupun tidak ada menjawab. Kalau perlu tanya pada rumput yang siapa rumput bergoyang? Ya golongan orang-orang yang bangun malam yang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah bukan begini-begini cok itu. La ilaha illallah ditarik dari ini, di bawah dada ini, jantung kita. La ilaha ke bawah sini, illallah kembalikan lagi begitu, bukan begini-begini tuh. Bukan. Ini gunane, ini namanya rumput yang la ilaha illallah, la ilaha illallah begini, bukan la ilaha illallah kan begitu. Jadi ono gunane kan. Makanya harus belajar, harus ngaji. Tidak ngaji, tidak bisa. Yang tidak ngaji, apa maksudnya gue? Ya karena tidak ngaji, tidak tahu. Kalau sudah ngaji, maksudnya ikut. Iya, harus ngaji. Kalau udah ngaji sama dengan kita membaca wa ma'alamna usma yang bagi dan sebagainya, dia ngerti apa maksudnya. Setelah ngaji, ya tahu. Makanya ngaji itu namanya nyambung sanad sampai pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ngajar begini. Ngajar begini. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli